Halo Mr. Latif. Halo, Mr. Stephen. Good morning. Good morning. How are you, Mr. Latif? How's life? I'm good. Yeah, I'm good as well. A little bit bored. What is your activity during the quarantine? Saya ini cek homeworknya anak-anak Uh, dan Rajin sekali. sedikit. Oke. Dan ya, kebanyakan ini eh, jaga juga ini Riani. Oke. Dan ya, belajar seperti biasa dengan itu bisa masuk. It's okay. Ya. Ya, saya belajar juga pagi dengan Mister. Dan saya biasanya juga tidur jam 12 dan bangun sekitar jam 3 untuk sahur. Sahur. Tidur lagi jam 5 dan bangun sekitar jam 6. Oke. Ya. So, Mr. Latif masih mengajar. Do you still teaching or tutoring bahasa Ya, Makassar ya? ya masih tutor bahasa Makassar. Same like you, Mr. Latif. Taking the homework. I also doing painting, clean my aquarium, betta fish. Mr. Latif, you are teaching grade 5 and 6. Yes, the first day. Yes. Tell me what is your best moment when Saya when, lupa, when you tapi give ya. the student red card. Yeah, I like it. Ada satu momen di mana saya pikir itu susah ininya soalnya, tapi setelah saya jelaskan satu kali, anak-anak langsung mengerti dan saya kaget. Wow, kenapa bisa secepat itu mereka mengerti, padahal di pikiran saya cukup sulit. Saya hanya satu kali jelaskan, mereka sudah mengerti. Itu saya sangat senang dan itu membuat saya belajar juga bahwa tidak semua yang kita pikirkan akan terjadi, atau kadang hal yang akan terjadi itu di luar ekspektasi kita, kadang buruk kadang baik. Membuat saya senang karena saya hanya satu kali menjelaskan, tidak harus teriak-teriak, tidak harus 100 kali jelaskan. Menurut saya momen yang sangat baik. My best moment is not about studying or teaching. My best moment with grade 5 and 6 is when we went to your house together, because I like traveling. So when we like do project, remember the food bazaar? They were so excited at the time. We went to eat ice cream together, and also we went to watch movie together. Meskipun ada drama di Wendy's. Drama in Wendy's dengan you, Shayan, and Mahdi almost late. Yeah. Was best moment. Sebenarnya we have a plan to go again ya. Maybe after this ya, mungkin setelah. Ya, semoga cepat ini berlalu. What is your best field trip when you are teaching in grade 5 and 6? Ya, PJ Talasa. Kalau ya, bagaimana dengan Mr. Stephen? maybe Talasa karena lebih jauh ya. And then we took bus, kita naik bus. Meskipun kita ke kebun binatang, kita naik bus juga. Riani, tapi saya pikir, who is your favorite student? Saya mulai dari kelas 5 dulu ya, yang paling besar, Jos. Yang saya suka dari Jos itu, anaknya tidak mau menyerah. Dia tetap, kalau dia salah dan diajari, dia tetap seperti attention-nya bagus, perhatiannya bagus. Dia mau coba terus dan coba terus. Dia pantang menyerah. Saya suka itu. Mojib. Mojib. Saya juga suka dari Mojib karena dia tough ya. Dia tahan untuk walaupun itu susah, sulit, dia tetap mau pelajari. Dan ya hampir sama dengan Jos sebenarnya. Mahdi, kelebihan dari Mahdi, kalau olahraga saya suka dia anaknya
suka olahraga, pintar main bola. Saya suka ada teman untuk main bola. Kalau dari kelas 6, saya akan mulai dari paling tenang, anaknya paling tenang dan paling cute, paling nice. Oh ya, maaf. Aduh, maaf Gio, saya lupa, maaf. Okay. Gio, saya sangat suka dengan anak ini karena dia rajin, dia perhatikan tugas-tugasnya, dan kalau dia ini ada kesusahan dalam pelajaran, dia akan tanya orang tuanya, dan dia cepat tugas. Okay, grade 6. Sekarang grade 6, paling imut ya, paling nice di kelas itu Sayan. Hai Sayan, I miss you. Kalau saya, saya pintar, anaknya pintar. Hanya saja dia sepertinya manja sekali. Dia masih kurang tough untuk tahan tekanan. Dia masih kurang sabar. Untuk saya, sebaiknya dia harus belajar untuk hadapi hal-hal sulit dan bagaimana untuk merespon hal itu baik. Ya, seharusnya dia karena sudah dewasa juga, dia harus lebih berpikir lebih dewasa. Tidak selamanya harus dia yang harus diperhatikan. Ada kalanya seperti guru, itu kan cuma sendiri. Kalau dia tidak mengerti, dia harus sabar untuk tunggu giliran, harus lebih dewasa. Anaknya saya suka pemain rajin dalam belajar, walaupun sedikit lambat dalam menangkap materi, tapi sebenarnya dia pintar, dia mau berusaha. Dan pemain sedikit kurang bisa cepat bangun. Setidaknya pemain bisa lebih cepat bangun untuk mulai aktivitas untuk pergi ke sekolah dan jangan terlambat lagi. Ya kembali ya, semangat. Mobin, ya saya sangat suka Mobin, anaknya rajin. Kalau ada kesalahan, dia cepat minta maaf dan mau berusaha untuk memperbaikinya. Walaupun kadang masih diberitahu beberapa kali, tapi dia ada niat memperbaikinya. Tapi Mobin dia sangat baik, sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, kadang-kadang ada satu momen atau satu saat kita tidak harus menurut atau mengikuti apa yang orang mau, tidak harus membuat orang bahagia. Kita juga harus teliti dan lihat apa manfaatnya. What is impact, apa manfaatnya. Nah, kalau itu bisa merugikan orang lain, jangan dilakukan. Contohnya, kalau orang itu, saya juga dulu seperti itu Mobin ya. Contohnya, kalau kita tidak tahu ada satu masalah atau anggaplah pelajaran kita tidak tahu, bukan kita tidak tahu, teman kita tidak tahu, dan dia minta untuk dikasih tahu, jangan lakukan itu. Itu sama saja kamu buat temanmu malas. Terus Isaac, kamu selalu bantu saya Isaac kalau saya kesusahan dalam bahasa Inggris. Ya, tapi jangan cepat merasa puas. Tapi kalau kita pintar, jangan juga saya hanya ingatkan, kalau pintar jangan anggap teman yang lain itu di bawah kita, tapi selalu merendah. Kita harus anggap teman kita selalu di atas kita. Kenapa? Supaya itu menjadi pemicu supaya kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Kalau kita anggap teman kita di bawah, kita akan begitu-begitu toh, tidak ada tantangan untuk lebih maju ke depannya. Oke ya, Isaac. Thank you for your helping me. Oke, kalau Jason, ya, Jason, ya anaknya baik, walaupun sedikit aktif, tapi saya maklumi dan saya juga senang dengan anak ini karena dia anaknya bisa gampang diatur, mendengar, dan dia juga mau berusaha keras untuk belajar.
dan Jason harus tetap semangat. Yay. Terasa cukup sekian dan terima kasih. With Josh. Josh, for me, he is creative. Sometimes like he has different ideas that we didn't expect. Tapi dia kreatif. Maybe Josh need to be like more patient, lebih sedikit sabar. Kadang-kadang kalau dia dapat masalah atau misalnya sudah kayak ada like deadline, ada waktu, harus selesai, he needs to finish his work. Sometimes dia mungkin he didn't know how to think. Dia tidak tahu bagaimana berpikir kalau kayak terdesak begitu. Itu kalau Geo, what I like about Geo is Geo itu he easily catch up the lesson. Dia gampang tangkap pelajaran. Kemudian he's not really difficult students. Dia bukan murid yang susah. Maksudnya aturnya gampang. Dan dia he can handle well. Dia bisa berbaur dengan baik with the other students, dengan murid yang lain, meskipun even though he's the newest student, meskipun dia murid baru, tapi dia bisa berbaur. One thing that Geo sometimes a little bit sensitive. Kadang-kadang Geo itu sensitif untuk hal-hal yang seperti buat anak yang lain, for the other students, it is okay, that's fine. Tapi kadang-kadang for Geo itu seperti go inside his heart, masuk ke hatinya, dan dia bisa sedih atau apa saja. Mungkin Geo bisa belajar dari teman-temannya yang lain. Kadang-kadang untuk hal-hal tertentu tidak apa-apa, maksudnya tidak harus selalu berpikir. You don't need to think too much thinking with something. Terlalu berpikir untuk segala sesuatu. Oke, untuk Mahdi, oh ya, dapat. Mahdi, he's good in drawing. Dia bagus menggambar. Dia cukup kreatif, saya pikir di art, di seni. I remember when he helped Isaac to make the boat. Selalu ingat apa yang mereka jual ke Juan. Remember the boat that they sell to Juan. Itu sebenarnya hasil karyanya Isaac, that's Isaac's boat. Tapi buat beberapa hal di situ. Jadi dia cukup baik. Cuman kalau menurut saya he needs to be more confident. Mahdi harus belajar untuk lebih percaya diri dan don't care about his fan. Tidak usah peduli dengan teman-temannya, karena kadang-kadang teman-temannya suka mengerjai. Sometimes his fan always tease him, dan kalau misalnya dia sudah dikerjain untuk sesuatu, dia sudah langsung tidak pede. Kalau misalnya temannya yang ada komentar seperti misalnya dia tidak bisa buat sesuatu, terus atau dia terlambat dan teman-temannya komen sesuatu, dia langsung down. Jadi mungkin dia harus tidak terlalu don't care about the negative things that their friend thought about him. Sudah ya kelas 5. Oh, Mojib. What I like about Mojib apa ya? Mojib itu actually dia juga cukup pintar dan gampang dikasih tahu, meskipun kadang-kadang dia juga gampang terganggu, easily bother with other, terganggu oleh teman-temannya. Tapi kalau misalnya kita kasih tahu pelan-pelan, when we talk carefully with him, he is easily understand. He will understand easily. Jadi dia cukup rajin dengan tugas-tugas. He's diligent enough with the assignment. Sayan, kalau saya, what I feel about Sayan, he's sometimes not confident. Kadang-kadang dia tidak percaya diri, dan it seems like he doesn't want everybody know that he don't know. Sepertinya dia kayak tidak mau orang tahu bahwa dia tidak tahu. Padahal menurut saya tidak apa-apa kalau tidak tahu dan mengaku atau admit
oh saya tidak tahu, bisa kamu bantu saya? Menurut saya itu tidak apa-apa, karena mau datang ke sekolah untuk belajar, you come to school to study. Jadi kalau guru tanya atau ya kalau misalnya when the teacher asks you, do you understand, and then you don't understand, you can say I don't understand. Daripada lebih baik daripada kamu bilang yes tapi no. Saya Shayan salah satu murid juga yang diligent, menurut saya diligent dalam attendance. Dia rajin dalam kehadiran, seperti he know that Shayan live so far from school. Dia tahu Shayan tuh tinggal jauh dari sekolah, but he always come on time. Not always lah, tapi sering ya. Dia sering datang tepat waktu meskipun jauh. Oke. Kemudian Kumail. Kumail itu sebenarnya rajin ya. Cuman dia Kumail sometimes easily giving up. Sometimes gampang menyerah. Seperti if we got problem, dia akan lebih bilang, oh that's hard, itu susah. Daripada dia try first, daripada dia coba dulu. Misalnya kalau tugas, I don't know in math, tapi kalau di misalnya reading, dia akan like giving up when he see more than one page. Kalau dia lihat lebih dari satu lembar, sudah menyerah. Padahal belum dibaca, kayak gitu. Padahal saya pikir di Kumal has a good English, cukup baik, good enough in grammar, in vocabulary. Jadi menurut saya sebenarnya dia bisa reading. Kalau dia mencoba lebih keras, trying a little bit hard, he can do. Dia bisa lakukan. Okay, Mobin, I agree with Mr. Latif. Mobin sebenarnya menurut saya he really nice student, but sometimes he need to say no. Dia harus bilang tidak and focus with himself, dan fokus dengan dirinya sendiri. Karena for Mobin, it is okay for him to get in trouble as long as his friends safe. Itu tidak apa-apa. Dia kesulitan selama teman-temannya aman. Padahal sebenarnya if you are a good friends, kalau kamu teman yang baik, you will tell the bad things to your friends. Kamu kan kasih tahu, or you will tell the truth. Kamu akan kasih tahu yang sebenarnya, kalau yang tidak baik ini seperti apa. Daripada kamu menjadi pahlawan, like become a hero, itu sebenarnya tidak akan membuat, will not make your friends better person, tidak akan membuat teman menjadi orang yang lebih baik. Dan sometimes Mobin need to know when you are serious, when you are joking. He thinks that everything is joking. Semuanya tuh bercanda. Bahkan ada hal-hal yang menurut kalau orang lain lihat, ya the people see, it is dangerous, itu berbahaya. Kadang-kadang karena dia terbiasa bercanda, dia akan lihat itu seperti itu tidak, it is not dangerous, just joking. Jadi misalnya dia bercanda dan itu akan membahayakan, put himself in danger juga. I'm coming. Okay, and then Isaac menurut saya one of the, saya bilang best student, tapi one of the good student, salah satu siswa yang baik karena dia cepat menangkap, easily catch up, dan he wants to help if he need help atau if his friend need help. If the teacher asks him to help his friend, he will help. Meskipun sometimes kadang-kadang karena dia pintar ya, he smart to make joke word from words. Jadi dia pintar untuk bercandain kata-kata. Kadang-kadang itu buat temannya semakin tidak mengerti. Jadi in order to explain the lesson, he make his friend more confusing with the joke. Jadi kadang-kadang buat temannya, saya pikir ada hal yang selain itu, ada hal yang not only the teacher see in Isaac but also his friend. That's why he become a president in the periods ya. Jadi dia listen untuk
saya, Jason such a nice and helpful student. Jason tuh anything that we ask Jason to do, he will help. He knows that when the teacher serious, he knows. Dan seperti misalnya kalau saya sering lihat dia bantu di olahraga untuk warming up. Oh iya, saya lupa itu. Seperti kalau dia di depan dan dia akan coba melaksanakan tugas yang dia dapat sebaik-baiknya. Artinya dia fokus sampai tugasnya selesai. Like last ini, we are going to talk about Zoom meetings. Okay, next week we will use Zoom again. Kita akan pakai Zoom lagi. Tapi but there's some rule that we need to follow. Ada beberapa aturan yang harus kita lakukan. And actually it is okay to using Zoom. Sebenarnya okay untuk pakai Zoom dengan beberapa rules. Kalau saya ada tulis yang pertama, only use your name or your parents' name. It is easy for us untuk identify, oh ini Isaac yang masuk, ini siapa yang masuk. Kadang-kadang hanya nama dan tidak ada video. Kadang-kadang kita pikir, is it our students or not? Itu apakah siswa kita atau bukan. Kemudian the second is, yang kedua, always log out when you are doing and when you are done join meeting. Kalau selesai join meeting, host akan end meeting, tapi kita juga harus log out. Yang ketiga, to make it more safe, you can sign in Zoom with the new email, new email account untuk sign in Zoom, laptop atau di handphone. Dan sekarang, saya tadi coba. Every time we do meeting, the password will be different. The ID itu akan berubah lalu setiap kali kita ganti. Kalau yang Zoom yang sebelumnya, the previous Zoom, the ID will be same. Semua ID-nya sama. And then when you become a host, kalau kamu jadi host in meeting, you can admit wants to join. Jadi dia nggak bisa join if you not push the admit button. Jadi kalau di saya itu ada admit button, siapa yang boleh join. Next time, I will admit if I see your face and then your real name. Kalau saya lihat wajah dan nama asli. Okay, what about Mr. Latif mau bagikan tentang waktu gabung tadi, apa yang berbeda? Jadi pakai ID. Pakai ID. Atau pakai password. Ya, pakai password juga. ID sama password. Biasanya kan tidak, toh? Ya, biasanya tidak. Kalau saya yang admit itu, ya saya tetap pakai hanya password saja dulu. Tapi setelah saya install ini, ada passwordnya. Oh ya, saya juga seperti itu. Ya, saya betul bahwa kadang anak-anak ganti-ganti namanya dan juga background-nya. Bukan background, maksudnya biasa dia pasang ini foto temannya di akunnya. Padahal dia, contohnya ini saya pelatih, tapi di wajahnya itu gambarnya Mr. Steven. Kadang ada begitu. Ya, pesan saya sih untuk semuanya tetap semangat dan tetap berjuang. Kita pasti bisa melalui semua situasi yang sulit ini. Seperti yang dikatakan Ibu kita Kartini, habislah terbitlah terang. In spirit, be hard, and I hope that situation will end it soon, and then we will meet at school. Satu lagi, Ustaz. Saya sangat rindu dengan kartu saya. Saya sudah capek buat tapi tidak gunakan. Aduh. Okay. Saya sangat kangen. Thank you. Yeah. So see you. Bye. Okay, see you, Mr.